atallaha biqalbin salim. Shadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sahabat Furqoners yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak terasa kita sekarang berada di pertengahan indahnya bulan Ramadan. Bulan yang bukan hanya soal menahan lapar dan haus saja, tetapi soal detoks hati agar kembali ke fitrahnya. Sahabat Furqoners, baru saja kita mendengarkan lantunan ayat suci yang sangat menyentuh hati yang dibacakan oleh Ananda. Mari kita bersama mengkaji dan memahami ayat Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89 yang berbunyi, Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim, yang artinya yaitu pada hari ketika tidak berguna lagi harta dan anak-anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Furqoners, bayangkan, gadget tercanggih pun tidak akan menolong. Tabungan ayah bunda tidak akan membantu. Pengikut kita di media sosial tidak akan berlaku. Satu-satunya tiket VIP kita untuk masuk dan selamat adalah hati yang bersih. Apa itu hati yang bersih? Qalbun salim, hati yang bersih menurut para ulama seperti Ibnu Sirin dan Imam Al-Ghazali menjelaskan, hati yang bersih adalah hati yang selamat dari kesyirikan dan keraguan. Hati yang bersih dari berbagai penyakit hati seperti takabur, iri, ujub, dan cinta dunia berlebihan. Hati yang bersih adalah hati yang berisi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasul-Nya. Sahabat Furqoners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini umat Islam sedang menghadapi tantangan yang sangat berat, yang seringkali mengotori hati tanpa mereka sadari. Yang pertama, penyakit wahan, hubbud dunia, karohiyatul maut, cinta dunia, takut mati. Banyak dari kita terjebak dalam perlombaan pamer kemewahan di media sosial. Anak dan harta yang seharusnya menjadi sarana ibadah, malah kita jadikan sebagai tujuan utama hidup. Yang kedua, krisis adab dan akhlak. Digitalisasi membuat lisan melalui ketikan dengan mudah menghujat, memfitnah, bahkan merasa paling benar sendiri. Padahal hati yang bersih adalah hati yang tidak mudah terpancing untuk menjatuhkan orang lain demi validasi duniawi. Yang ketiga, orang tua salah fokus.
banyak orang tua Muslim yang hanya fokus pada prestasi dunia anaknya, tetapi lalai dalam mendidik kedekatan hati, kebersihan hati, dan kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Furqoners yang dirahmati oleh Allah, bagaimana cara kita menghadapi tantangan yang sangat berat, menghadapi gempuran zaman saat ini? Ada beberapa langkah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, filter input digital. Karena apa yang kita lihat setiap hari adalah makanan bagi jiwa kita. Dan jika kita terus-menerus mengonsumsi konten yang dapat memicu penyakit hati kita, meningkatkan amarah kita, membuat kita iri, maka hati kita setiap hari akan merasakan kelelahan. Oleh karena itu, batasi screen time. Latih otak kita untuk senantiasa beristirahat setiap hari. Yang kedua, perkuat akar spiritual dan nilai diri. Perbanyak beribadah dan refleksi. Lakukan muhasabah atau introspeksi. Serta jangan lupakan untuk membasahi lidah kita dengan berzikir setiap hari. Yang ketiga, latih rasa syukur. Karena di zaman saat ini, kita dipaksa untuk melihat sesuatu yang tidak kita miliki. Salah satu penawarnya adalah rasa syukur kepada Allah. Dengan otak kita dilatih dengan sesuatu keberlimpahan dan mengurangi sesuatu yang tidak baik. Yang keempat, latih mindfulness diri. Karena kecemasan timbul karena kita sering mengingat, memikirkan masa depan, dan menyesali masa lalu. Mulailah menyadari bahwa kita sekarang berada di saat ini. Nikmati makananmu, rasakan angin yang meniupmu. Mulailah menyadari setiap langkahmu, dan hiduplah di saat ini. Yang kelima, pilihlah lingkaran pertemanan yang sehat. Karena energi itu menular. Jika kita memiliki teman-teman yang hanya mengejar validasi duniawi, maka tubuh kita, pikiran kita juga akan merasakan kelelahan. Carilah komunitas, teman-teman yang bisa diajak untuk membicarakan hal-hal yang bermakna. Jangan mencari teman-teman yang hanya membicarakan gosip atau pencapaian diri sendiri. Sahabat Furqoners yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan adalah waktu terbaik kita untuk bersih-bersih. Mari kita bersama jaga hati, jaga pikiran kita, agar hidup kita senantiasa bercahaya. Demikian tausiah yang bisa Bunda berikan kepada kalian. Semoga bermanfaat. Selamat menunaikan ibadah puasa 1447 Hijriah. Marhaban ya Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, kesempatan emas meraih pahala. Saya, Vivin Yuhelmi SPD, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. Marhaban ya Ramadan. Ramadan, saatnya memperbaiki diri dan berbuat baik. Saya, Ustadz Edi Sapril, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Matahari terbit membawa harapan baik, menyinari setiap sudut sekolah kita yang asri. Mari kita laksanakan puasa bulan Ramadan
dengan hati gembira dan haru, menghadirkan kenyamanan, membawa ketenangan dengan hati yang bersih di bulan yang suci. Saya Bunda Mona Maulina, Kepala SDIT Al-Furqan Palembang, mengucapkan selamat melaksanakan ibadah suci bulan Ramadan 1447 Hijriah. Marhaban ya Ramadan. Puasa mengajarkan kita untuk bersabar. Puasa mengajarkan kita untuk kembali fitrah. Puasa mengajarkan kita untuk kembali taat kepada Allah. Saya Haji Hairul Abdillah, Ketua Yayasan Islam Terpadu Al-Furqan Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah.